Lebih dari itu, kita juga harus mampu menghasilkan vaksin sendiri. Kita sebenarnya di Indonesia harusnya lebih bersyukur, dan dengan kemudahan yang kita punya, kita harusnya bisa terdepan dalam terapi plasma ini. Itu yang saya pengen. Saya pengennya Indonesia menjadi trendsetter, bukan follower. Dan saya juga senang komunitas peneliti terus bekerja untuk menemukan obat dan terapi yang efektif bagi pengobatan COVID. Ada pernyataan resmi bahwa ini ditetapkan di seluruh Indonesia. Itu aja. Oh, dari siapa? Dari pemerintah? Iya. Mungkin banyak kata-kata dari kami di setiap acara yang tidak berkenan untuk Anda. Tapi percayalah, kami lakukan ini semua semata-mata untuk kepentingan seluruh bangsa. Taqabbalallahu minna wa minkum wa adahu subhanahu wa ta'ala ala ummatina bin nasr wa tamkin wal fathil mubin. Semoga Allah menerima kita dan kalian semua, dan semoga Allah mengembalikan pada kita pertolongan, kemampuan, dan kemenangan yang nyata. Tetap jaga jarak dan jaga silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Para penonton Seruput Kopi Cokro TV, kali ini kita memperoleh tamu istimewa, seorang dokter Teresia. Kayaknya sama deh sama Bang Ade nih. Enggak, saya bukan dokter, Dok. Saya cuma Tapi dokternya sama. Dokternya sama. Iya. Kalau mau dipanjangin sampai ke belakangnya jadi panjang banget. Jadi saya berhenti di Dokter Teresia Monica Raharjo. Iya, panggilan saya itu Dokmo. Dokmo. Oke, Dokmo. Iya. Ini seru nih kalau punya dokter kayak begini ya, kok ya. Iya, Dokter Monica. Iya nih. Jadi penonton Cokro TV, kami mengundang Dokter Dokmok ini karena terutama ada sebuah perkembangan yang menarik dari beliau ini. Jadi bulan yang lalu tepatnya, ini mulai muncul pemberitaan tentang bahwa Dokmok ini, Dokter Monica ini, adalah orang yang sekarang sedang mengembangkan, kalau tidak salah, terapi plasma ya, Dok ya? Iya, betul, terapi plasma konvalesen atau terapi plasma penyembuhan, disingkatnya kalau bahasa Indonesia TPK. TPK. TPK Betul. ini diterapkannya untuk menyembuhkan mereka yang menderita corona, ya. Iya, Nanti betul. kita akan minta Dokter Monica untuk menjelaskan tentang apa yang dia lakukan itu. Tolong Iya. dijelaskannya dengan bahasa awam ya, Dok ya. Ini kita Oke, pasti. Penjelasan Kita bicara sejarahnya dulu. Iya. Tapi sebagai penjelasan, Dokmok ini di Bandung ya, Dokter Monica. Iya, ini saya di Bandung. kebetulan di Bandung. Ya, saya saat ini masih tercantum sebagai dosen. Sama-sama Bang Ade kan? Ya, siap. Dosen tetap bagian anestesi di Anestesi serem banget, Dok. Iyalah. Apalagi kalau saya tambahin tuh ke kopinya. Serem. Oke. Iya kan, bagian anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha FKUKM. Oke. Nah, selain itu saya juga alumni dari Unpad dan ITB. Nah, kenapa nih bisa muncul ITB di sini? Karena saya itu adalah angkatan pertama dari bidang biologi dengan bidang khusus biologi dan genetika dan biologi molekuler, seperti itu. Makanya kenapa saya kenal nih virusnya ini, karena dulu saya belajarnya tentang itu di Institut Teknologi Bandung. Oh, di ITB belajar tentang biologi molekuler. Yes, saya itu angkatan pertama dari bidang khusus genetika dan biologi molekuler. Cuma saya tertariknya pada genetika mamalia, karena saya senangnya sama manusia, ya kan? Jadi saya mempelajari mengenai genetika mamalia termasuk di dalamnya manusia, gitu. Nah, untuk saat ini ada selain sebagai dosen, juga sebagai sebagai owner klinik, saya punya hobi yaitu bikin kopi. Kopi maksudnya apa itu?
saya barista. Oke. Serius nih, Dok. Serius. Kita harus ke Bandung kok. Oh iya, nanti, makanya. nanti saya bikinin espresso di situ. Siap. Suka espresso nggak? One Suka shot banget. atau double shot? Luar biasa. Harus double shot dong, Dok. Oke, nanti sama-sama saya ya minumnya ya. Tapi Iya deh. tapi pakai Oke. gula ya. Oh, pakai gula. Oke, sebelum kita kejauhan ngomongin kopi nih ya, Iya, kita kalau udah ngomongin mau kopi minta kita itu- mulai dari yang paling basic aja tentang terapi plasma ini gimana, Dok? Ya, jadi terapi plasma ini sebenarnya kalau dilihat bagannya itu kelihatannya sederhana. Ya, pasien-pasien COVID yang tanpa gejala atau pasien COVID dengan gejala ringan atau sedang yang sudah sembuh itu diambil plasmanya dikasihkan kepada pasien-pasien COVID yang berat atau kritis. Lah, kalau bedanya berat sama kritis apa ya? Nah, itu yang sering kita dengar nih Bang Ade, Mas Eko. Ya, jadi pemberian plasma itu dari pasien yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan atau sedang itu diberikan kepada pasien yang berat dan kritis. Kalau pasien berat itu bagaimana? Nah, itu pasien yang misalnya itu cengap-cengap tadi, misalnya dikejar macan misalnya kan, itu kan frekuensi napasnya lebih dari 30 kali per menit. Nah, itu pasien yang sudah masuk golongan berat. Nah, kan, kalau golongan yang kritis gimana nih? Kalau golongan yang kritis itu kalau udah pakai alat bantu napas di ICU yang bunyinya tut tut tut, nah itu gitu. Itu bedanya. Jadi kan gampang. Pasien berat udah cengap-cengap, pasien kritis udah pakai alat bantu napas atau ventilator di ICU. Itu merupakan pasien-pasien yang cocok menerima plasma. Jadi plasma ini diperoleh dari orang yang sudah terkena ya, tapi betul. Sembuh. Iya, betul. Dan di sini tuh banyak kan. Di Indonesia nih jumlah yang sembuh tuh udah hampir 4 kali daripada jumlah yang meninggal kan. Nah, yang sembuh ini itu yang harus didata dengan baik sehingga bisa dipanggil suatu saat kemudian dijadikan donor. Nah, saya juga menyarankan sih ke rumah sakit yang memang melaksanakan dan juga ikut dalam tim kami bahwa sebaiknya menabung plasma dulu. Jadi donor, screening, dipanggil, kemudian plasmanya diambil, ditabung. Jadi supaya kalau misalnya setelah kita mudik nih misalnya kan, ada juga yang memaksakan mudik misalnya, itu ada ledakan-ledakan kecil di daerah-daerah tertentu, itu bisa langsung disuplai plasma sebenarnya. Jadi itu ledakan itu tidak akan terjadi lebih lanjut seperti itu. Pengambilan plasma itu prosesnya repot nggak, Dok? Seperti ngambil darah aja atau? Iya, seperti transfusi darah, Bang Ade. Jadi berapa banyak? Kalau 500 cc. Jadi satu orang itu dapat diambil 500 cc. Nah, 500 cc itu dapat menjadi 2 bag plasma dengan volume masing-masing 250 cc. Jadi satu orang itu bisa menghasilkan kira-kira 2 bag. Dan dia dapat diambil lagi 14 hari selanjutnya. Jadi tiap 14 hari dia bisa donor sebenarnya. Oke. Prosesnya sekitar 1 jam untuk pengambilan plasma. Si pasien ini memerlukan berapa bag? Nah, pasien ini kalau misalnya baru tahap berat, ya kan, itu berdasarkan penelitian dan berdasarkan data-data dari pasien itu, kemungkinan hanya cukup 1 bag itu udah bisa memperbaiki. 250 cc? Iya, 250 cc atau 200 cc, seperti itu. Tapi kalau udah terlanjur berat, terlanjur kritis, ya misalnya sampai ke mesin bantu napas, sudah lama, itu biasanya pemberiannya harus 2-3 kali. Ada juga pasien yang bisa mendapatkan 1 liter itu Bang Ade, sampai berulang-ulang, bisa sampai 5 kali 200 cc. Karena udah terlambat. Dok, itu cara kerjanya mungkin bisa dijelasin ringkas, Dok. Kok ini bisa jadi obat mengobati penyakit di transfer plasma gitu, itu gimana cara kerjanya, Dok? Nah, ini sebenarnya saya memang dari kecil tuh hobi nyari-nyari jalan pintas gitu. Jalan pintas tuh jadi kayak emergency exit, ya kan? Iya, jadi saya melihat ini terapi plasma ini kan salah satu bentuk vaksin pasif.
Ini tuh vaksin pasif, Mas Eko. Ya kan? Kalau vaksin aktif itu kan berasal dari virus yang dimasukkan ke kita, baru kita membentuk antibodi. Tapi ini adalah vaksin pasif, ya kan? Nah, pada saat seseorang itu terkena COVID, itu kekebalan tubuh kita tuh ada 2 macam, ya kan? Yang pertama itu adalah pasukan gerak cepat. Kalau misalnya di perang-perang, biasanya kalau pasukan gerak cepat itu kan geraknya cepat tapi jumlahnya kecil. Iya kan? Biasanya dia pasukan pembuka nih di sini, ya kan? Nah, itu yang dinamakan antibodi M atau imunoglobulin M. Nah, itu mulai timbul pada saat hari pertama kita sakit sampai kurang lebih hari ke-28. Dan puncaknya itu pada hari ke-7 sampai 14. Nah, makanya tuh kalau di rapid test banyak yang positif IgM-nya, itu berarti dia baru saja kena. Nah, karena kan pasukan gerak cepat, gerak cepat kan, dia itu pertahanan tubuh yang pertama timbul pada saat diserang COVID. Nah, kemudian ada lapisan kedua, makanya kan badan kita itu keren sebenarnya, pencipta kita itu luar biasa. Prajurit kedua ini adalah prajurit yang jumlahnya besar, kekuatannya besar, tapi dengan sendirinya kan lambat geraknya. Sama seperti pasukan yang jalan kaki sama tank. Kan cepat yang jalan kaki, yang tanknya belakangan, ya kan? Tapi kan kekuatannya luar biasa. Nah, ini yang disebut adalah antibodi atau imunoglobulin G atau IgG. Nah, antibodi atau imunoglobulin G ini yang merupakan kekebalan utama terhadap COVID. Itu yang kita cari di dalam plasma pasien. Jadi si antibodi level 2 ini disuplai oleh plasma yang dari orang yang sudah pernah terkena sebelumnya. Betul. Jadi istilahnya kita dapat kekebalan instan, Bang Ade. Kita nggak usah bikin lagi. Jadi intinya tuh, ya udah deh, kamu kan udah sembuh dari COVID, dilihat nih syarat donor terpenuhi, plasmanya diambil, dilihat ternyata kadar antibodinya itu tinggi, ya udah buat saya yang masih sakit. Jadi kita langsung dapat kekebalannya. Nah, kan? Jadi Dok, semua orang yang sudah sembuh dari COVID itu, ya, itu pasti punya antibodi yang dimaksud itu. Pasti punya. Perbedaannya adalah Bang Ade, adalah pada kadarnya atau kemampuan antibodi itu untuk membunuh virus. Nah, makanya dari itu syarat tiga syarat utama dari calon donor itu adalah yang pertama, dia tuh harus positif swab atau PCR. Kenapa harus positif? Ya karena kita harus pasti dong, dia itu kena COVID atau kena virus cinta. Itu positifnya yang lain, ya kan? Nah, kalau misalnya sudah PCR positif, ya udah dia harus bebas gejala 14 hari setelahnya. Jadi dia udah dites nih, rapid test reaktif, terus PCR test itu positif. Dia isolasi mandiri di rumah, udah sembuh gejala-gejalanya 14 hari, baru dia periksa lagi PCR 2 kali. Dan PCR 2 kali ini harus negatif. Nah, itu adalah 3 syarat utama calon donor. Lah, Dok, kalau misalnya saya ini memenuhi 3 syarat itu gimana? Ya udah, tinggal syarat keempat dan kelima. Keempat itu adalah sebaiknya wanita yang belum pernah hamil atau wanita dan pria yang tidak pernah transfusi sebelumnya. Nah, ini penting nih, Bang Ade sama Mas Eko. Tidak pernah transfusi. Iya, betul. Kenapa? Karena kan ini kan kita selalu ditakut-takutin nih. Kalau terapi plasma nanti alergi. Kalau terapi plasma udah alergi, nanti alergi mati. Kan banyak yang ngomong kayak gitu. Iya. Nah, syarat keempat ini adalah untuk meminimalkan atau menghilangkan alergi tersebut. Kenapa? Karena wanita yang sudah pernah hamil atau wanita atau pria yang sudah pernah menerima transfusi darah, dia punya faktor yang disebut HLA, Human Leukocyte Antibody. Nah, itu yang bisa menyebabkan reaksi alergi pada paru-paru yang parah.
Oke. Oh, jadi Kalau supaya clear nih ya, Dok, yang nggak boleh itu adalah satu yang boleh diulang supaya tegas Ya, nih, jelas. yang pertama itu adalah wanita yang sudah pernah hamil. Oh, jadi belum nggak boleh nih yang sudah pernah hamil. Iya, betul. Jadi makanya mayoritas Sebaiknya jangan, ya kan? Sebaiknya jangan. Iya. Kalau yang kedua adalah wanita dan pria, wanita yang tidak pernah hamil dan pria yang belum pernah menerima transfusi darah sebelumnya. Menerima ya, bukan memberi. Bukan memberi. Okay. Biasanya itu yang kena batunya yang nerima, Bang. Ya. Ini sebetulnya terapi plasma ini pertama mungkin berlebihan nggak nanya. Ini berapa persen keberhasilannya? Enggak berlebihan karena sebagai seorang ilmuwan itu harus tahu. Ya. Ya kan kita nggak buta-buta. Nah, kalau data-data yang saya dapatkan memang dari jurnal-jurnal penelitian. Ya, ada juga yang kesaksian pasien. Nah, kebanyakan nih penelitian plasma ini dijelaskannya itu atau ditemukannya di Cina karena dia yang paling menderita kan pertama kan. Jadi semua cara dia lakuin termasuk ngambilin plasma, entah itu diukur antibody, entah enggak, pokoknya diusahakan ya kan korbannya juga luar biasa banyak. Dari jurnal-jurnal dari Cina itu ada yang menyebutkan tentang 10 orang ya kan, sebagian itu berat, sebagian itu kritis ya kan, kemudian diberikan plasma dan semuanya itu membaik serta sembuh dari satu penelitian. Ada lagi 2 penelitian kedua yang menyebutkan 5 orang kritis, berarti semuanya di ventilator nih. Nah, terus dikasih plasma. Saya juga heran sama ketekunan mereka. Itu yang kritis di ventilator dengan komorbid itu semua tuh bisa membaik dan bisa sembuh. Kalau jadi kalau berdasarkan penelitian-penelitian memang 100%. Tapi kan untuk masyarakat luas itu kita perlu jumlah sampel yang lebih gede atau jumlah orang yang lebih gede. Nah, kalau di Korea sendiri ada 2 pasien yang kritis, berarti di ventilator itu juga sembuh. Kalau di Iran, itu lain lagi, mereka lebih massal ya mengerjakannya. Jadi mereka itu menyatakan bahwa bisa menurunkan kematian sampai 40%. Nah, kalau di Iran, karena ratusan. Sedangkan kalau di Amerika Serikat udah 3 gelombang pertama udah selesai. Saya mendapat info dari teman saya dari Rice University, Texas, bahwa hasilnya menggembirakan. Dan nanti tanggal 27 tuh saya mau ikut webinar mereka mengenai konvalesen plasma. Gitu. Di Indonesia bagaimana, Dok? Bagaimana? Itu pertanyaan yang sudah bisa diprediksi. Kalau udah muter-muter pasti pulang kampung. Indonesia gimana? Ya kan? Nah, Indonesia itu sebenarnya pasien pertama nih, Bang Ade, Mas Eko, yang sembuh itu bukan melalui jalur penelitian sebenarnya. Oh, ya? Tapi melalui jalur otonomi pasien. Maksudnya pasien yang minta gitu? Iya. Jadi pemberian terapi plasma itu ada 2 nih caranya. Yang pertama tuh berdasarkan otonomi pasien. Otonomi pasien itu di mana pasien atau keluarga pasien meminta. Jadi mereka menggunakan otonom pasien yang merupakan salah satu dari 4 pilar bioetik. Jadi itu secara etik bisa dibenarkan. Jadi 4 pilar bioetik itu adalah otonomi pasien, beneficent, non-maleficent, dan justice. Otonomi pasien itu adalah tempatnya yang tertinggi di sini. Nah, dia menerima plasma, ya kan? Nah, pada tanggal, seingat saya itu tanggal 2 April, itu dia masuk rumah sakit. Tanggal 11 April dia menerima plasma. Tanggal 22 April dia pulang. Sembuh. Oh ya? Ya, iya itu. Oke. 11 April dapat plasma, 22 April pulang. Sembuh. Oh, 11 hari, oke. Iya, betul sekali. Dan dia mendapatkan plasmanya itu within 14 days. Jadi ada penelitian di Cina yang menyatakan bahwa pemberian plasma itu memberikan efek paling bagus tuh kalau diberikan within 14 days. Within first 14 days. Jadi within first 14 hari days pertama, dari dia kena ya? Iya. Nah, dia kan masuk tanggal 2 April, dia dikasih tanggal 11. Jadi itu masih di dalam 14 hari kan. Nah, hasilnya itu lebih efektif atau lebih bagus dibandingkan dari yang udah telat gitu. Dia ditawari atau apa? Dia minta. Enggak, kok dia bisa tahu? Keluarganya minta. Karena sebagian dari keluarganya itu ada yang tinggal di Amerika, dan di Amerika tuh lagi gencar-gencarnya seperti itu. Oke. Di Indonesia kapan gencar-gencarnya, Dok?
Ya sebenarnya kita ya harus bersyukur, tapi juga harus waspada sih Mas Eko, Bang Ade. Kita ini diberikan sepertinya itu agak lag ya, jadi agak lambat untuk pertambahannya. Tapi active curve atau kurva aktif kita itu masih naik terus. Nah, karena itu kurva itu kan ada kurva pasien total, ada kurva pasien sembuh, ada kurva pasien aktif yang sedang sakit, ada kurva kematian, ada kurva juga kesembuhan per hari. Jadi sebenarnya kurva yang ada itu banyak. Jadi kalau misalnya kita bilang flatten the curve, which one? Iya. Jangan cuma ngerata-ratain aja perut yang udah jemblung gitu kan, ya kan? Tapi which curve gitu. Jadi yang harus diratakan di sini adalah yang flatten the curve itu adalah active curve, yaitu adalah kurva yang menunjukkan bahwa kasus itu aktif. Karena kasus yang aktif itu masih bisa menyebabkan penularan transmisi. Gitu. Jadi kurva pasien aktif itu dia berhubungan dengan transmisi sebelumnya dan transmisi sesudahnya. Jadi dia mendapatkan ditulari oleh siapa dan kemudian dia akan menulari ke siapa. Jadi kalau misalnya active curve ini sudah semuanya mencapai titik jenuh, baru transmisi itu tidak ada, baru ya tercapai keadaan yang di mana-mana sekarang lagi ribut nih, herd immunity. Dok, kan hari ini kalau nggak salah Presiden tuh ngumumin ada 9 inovasi tentang COVID-19. Ada mulai nih nanyanya nih. Ya enggak. Salah satunya kan itu kan, kan plasma convalescent Nomor 5 itu. saya ingat. Nomor 5, ya. Ada yang apa sih penemuan tentang ventilator dan lain-lain lah. Nah, berarti kan memang sudah ada pengakuan dari pemerintah bahwa terapi ini salah satu inovasi yang bisa dilakukan oleh di Indonesia. Sampai saat ini sudah berapa banyak, Dok, yang dilakukan terapi ini buat pasien kita? Ya, kita harus mengerti bahwa mungkin memang di sini prosesnya itu sesuai dengan kurvanya, Mas Eko, Pak Bang Ade. Jadi di sini tuh, ya itu kurvanya itu agak lag, jadi mungkin prosesnya juga lag, gitu kan? Ya, jadi di sini tuh yang sudah melakukan itu saat ini adalah 3 rumah sakit utama, yaitu kalau di Jakarta tuh RSPAD, kemudian di Semarang itu Rumah Sakit Karyadi, kemudian di Surabaya itu Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tapi saya dengar-dengar juga terakhir itu ada center lain, jadi ada 5 center sebenarnya yang sudah mendapatkan dukungan. Jadi misalnya penelitiannya itu sudah didukung daripada Ristek BRIN, ya kan? Jadi kelima rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Solo yaitu Mulwardi, Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Karyadi, kemudian Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang, kemudian Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tetapi yang udah benar-benar mulai itu mengumpulkan dan screening donor adalah Rumah Sakit RSPAD, malah dia udah tabungan plasmanya udah banyak tuh. Udah banyak. Kemudian Rumah Sakit Karyadi di Semarang sama Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Seperti itu. Itu kan baru mengumpulkan tabungan plasma, Dok. Terus disuntikan kepada pasiennya sudah ada, Dok? Yang di RSPAD sudah. Sudah ada? Sudah. Yang kasus dokter bilang tadi itu yang ditangani dokter sendiri, yang dia minta? Enggak, itu ditangani oleh teman-teman saya dalam satu tim. Kalau yang pertama itu ditangani oleh teman saya juga, gitu. Jadi saya berusaha menyemangati atau mengencourage mereka semua untuk melakukan entah dari otonomi, entah dari penelitian. Jadi apapun itu caranya, yang penting supaya jalan gitu loh. Gitu, jalan gitu. Dan sejauh ini impresif ya, Dok ya? Ya, kenapa Mas Eko? Ya, benar-benar Bang Ade, selama ini impresif sih hasilnya. Dan kemudian Mas Eko, kenapa yang jumlahnya itu info terakhir itu dari RSPAD itu kemarin ada 3 kan, kemudian ada tambahan lagi jadi 7 pasien. Nah, yang harus kita ketahui ini di sini adalah dalam bidang penelitian RSPAD itu memang yang paling depan dia.
paling mulai duluan ya. Jadi memang di sana dengan sarana dan prasarananya itu sudah lengkap dan semuanya itu dilakukan di satu tempat. Jadi baik pengambilan plasmanya, kemudian screening cross-match-nya, kemudian screening penyakit menularnya, kemudian juga pemeriksaan titer antibodi atau kemampuan antibodi itu untuk menghilangkan virus. Itu dilakukan semua di RSPAD. Dan saat ini untuk tabungan plasmanya juga sudah lumayan banyak. Dan untuk orang-orang yang memang dirawat di Jakarta, nah itu bisa mengajukan kepada dokter yang saya mau diterapi plasma. Nah, dokternya itu akan mengajukan surat permohonan ke RSPAD. Dan selama ini yang saya dengar itu free. Dok, kenapa orang harus mengajukan sendiri, Dok? Kalau memang itu merupakan jalan pengobatan, kan harusnya dokternya yang juga memberikan. Dokternya mengedukasi dan pasiennya kalau memang oh ya saya mau dok, itu juga bisa gitu loh. Jadi itu membutuhkan komunikasi dokter dengan pasien yang memang benar-benar saling trust dan memang benar-benar dokternya juga mau mengedukasi, pasiennya juga mau juga. Oh ya saya mau gitu, seperti itu. Itu bisa dilakukan. Kesannya itu dok ya, jadinya kan biasanya sih hubungan dokter dengan pasien itu kan gimana gitu. Dokter bilang ini harus ini. Nggak usah edukasi lah, bilang aja ini harus diterapi plasma gitu. Kenapa nggak bikin jalan cepat begitu aja sih dok? Iya, karena kita juga harus memperhatikan bahwa kalau misalnya pasien itu dalam keadaan terpaksa atau merasa terpaksa itu akan repot nanti jadinya secara hukum. Oke. Oh jadi problem hukum nih dok ya, bukan problem medis gitu ya jadi sekarang ini. Ya jadi nanti ujung-ujung ke ranah hukum gitu kan. Apalagi saya nggak ngerti. Misalnya saya nih ya, saya kasih contoh. Mudah-mudahan saya nggak kena kan, tapi kalau saya sudah dalam kondisi yang tadi berat atau kritis, kan saya akan mendengarkan apapun kata si dokter mestinya. Iya, ya. Tapi memang di sini memang edukasi itu ya memang harus komunikasinya harus bagus ya Bang Ade. Jadi saya selalu mengingatkan ke teman-teman saya, sudah kalau memang kamu memang mau menganjurkan, anjurkan aja. Ada terapi namanya terapi plasma, kemungkinan bisa menyembuhkan. Pasti mereka bilangnya seperti itu, nggak akan pasti menyembuhkan, nggak. Kemungkinan bisa menyembuhkan. Dan ini merupakan salah satu jalan pengobatan yang bisa ditempuh oleh bapak atau keluarga bapak atau ibu atau keluarga ibu. Kalau memang bapak atau ibu menyetujui, saya akan kasih. Itu seperti itu biasanya. Dan pasien harus tanda tangan menyetujui di atas meterai, demikian juga dokternya. Seperti itu. Oh sama kayak proses operasi gitu dok ya, minta persetujuan pasien. Oke. Betul gitu. Di sini nanti salah, khusus untuk yang diambil, tahu-tahu yang lain yang diambil kan repot nanti. Dok, kalau kita mau tahu nih dok, resiko kalau seandainya itu dilakukan ke pasien, resiko apa yang paling besar yang mungkin dampak sampingan atau apa yang mungkin terjadi dok? Alergi sebenarnya, tapi bukan alerginya dalam hati ya, alergi itu yang paling sering. Tapi kalau kita menseleksi faktor HLA yang seperti tadi saya sebutkan, itu minimal sekali untuk alergi paru-paru. Yang paling ada itu adalah alergi kalau misalnya kayak agak sumer gitu ya, atau misalnya agak merah tapi kemudian hilang. Nah, salah satu penelitian di Cina itu terhadap 10 orang, itu semua screening udah dilakukan, tapi ada satu pasien yang agak merah-merah mukanya, kemudian hilang setelah transfusi plasma. Jadi itu reaksi alerginya, range-nya dari ringan sampai berat. Tapi kalau faktor HLA itu udah dihilangkan atau diminimalkan, biasanya yang ringan aja yang timbul. Dokter menggambarkan betapa ini adalah sesuatu teknik terapi yang efektif ya. Tapi pertama, kenapa dia tidak cukup populer bahkan di dunia ya? Dan saya baca-baca dokter bilang sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru. Betul. Ini udah sejak lama ini dikembangkan untuk penyakit-penyakit lain. Tapi kok bisa ini nampak sebagai sesuatu yang baru kita dengar dan ini pun kita baru dengarnya dari dokter. Istilahnya itu ini adalah kayak pacar lama dan pacar baru. Jadi terapi plasma itu merupakan pacar lama yang dicari kalau sang pacar itu sedang kesulitan. Jadi misalnya cowok punya 2 pacar atau cewek punya 2 pacar. Ada satu pacar, ya mantan. Mantan yang tempat curcol,
dan mantan yang dan satu lagi untuk happy-happy, ya kan? Jadi terapi plasma ini adalah mantan yang tempat curcol. Jadi kalau misalnya dia dikejar-kejar debt collector, dia larinya ke mantan pacar minta pinjam duit, gitu kan? Tapi kalau misalnya vaksin aktif itu primadona dia. Nah, primadona karena ya udah kasih vaksin aktif, kemudian semua jadi happy, gitu kan? Nah itu seperti itu. Kenapa tidak menjadi gaungnya tidak terdengar ya? Karena ada banyak obat, ada banyak vaksin aktif yang sebenarnya bisa mengobati semuanya kan, penyakit-penyakit. Ini dokter bicara tentang penyakit-penyakit yang lain kan, bukan iya. corona. Nah, kalau misalnya pada COVID ini, kenapa sekarang terapi plasma menjadi populer? Itu karena kita belum ketemu obatnya dan belum ketemu vaksinnya. Jadi kayak kita lagi kesusahan, kita langsung balik ke mantan pacar, pengen curcol. Tapi pada saat vaksin aktif itu ditemukan, kita udah sama pacar baru kita yang bikin happy. Jadi pasti mantan pacar ditinggalin. Ini ada kemungkinan nggak sih dok, karena kalau pakai terapi plasma itu secara ekonomis nggak menguntungkan? Nah, secara ekonomisnya dilihat dari segi yang mana? Dari pasien itu menguntungkan karena dia sangat ekonomis. Ya kan? Murah dok ya? Ya murah meriah lah ya. Dibandingin harus di ventilator bulanan. Ini belum selesai kalimatnya kalau dilihat dari sisi pasien, menguntungkan. Tapi mungkin dari pihak-pihak yang berkepentingan yang lain, mungkin bisa mengganggu. Mengganggu ya. Iya, jadi saya mulai curiga nih ya. Kalau saya kan merasa bahwa paling tidak dari penjelasan dokter ya kok ya, kesannya wow gitu kan, kita ternyata bisa menemukan sebuah cara yang tidak mahal, bisa sangat membantu. Yang diperlukan kesediaan para mantan korban ini, orang-orang yang sudah sembuh ini untuk menyumbang kan. Tanpa mereka nggak ada kan. Dan teknologinya nggak terlalu rumit kan. Karena kita udah biasa melakukan transfusi darah, whole blood atau plasma selama ini sebelumnya. Sebetulnya. Keistimewaannya ini adalah di sini cuma ada faktor ada antibodi COVID-nya doang. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ngambil plasma, setiap orang juga bisa ngambil plasma. Kalau misalnya saya kerja di ICU waktu sebelumnya saya jadi fellow ICU, itu kita memberikan plasma itu merupakan suatu kegiatan rutin sesuai indikasi. Itu seperti itu. Jadi di rumah sakit pendidikan atau center-center yang besar udah bisa melakukan, ada alatnya, ada plasma feresisnya gitu sebenarnya. Dan itu adalah jalan bypass. Jadi gini ya, saya ngebayangin alatnya sudah ada, rumah sakit kita nggak perlu nambah alat lagi kan? Kalau alatnya sudah ada, nggak perlu alat-alat tambahan lagi karena sudah alat itu. Di rumah sakit rujukan yang besar-besar ya, Mas Eko ya. Kalau yang di Nusa Kambangan mah nggak ada tuh. Iya kan? Ya nggak ada, yang ada yang lain di sana. Kalau itu pengerjaannya gimana dok? Artinya apakah butuh keterampilan khusus atau memang hampir semua dokter atau dokter-dokter banyak orang yang bisa lakukan gitu, banyak dokter? Kita butuh spesialis patologi klinik. Itu kalau di rumah sakit, SPPK. Nah, salah satu editor dari buku penata laksanaan plasma kita itu, salah satu editornya kan 3, saya, nah itu Dokter Teguh. Dia itu spesialis patologi klinik, dia itu juga dokter. Kemudian yang ketiga itu Dokter Patra, itu dia spesialis anestesi dan konsultan intensive care juga kayak saya. Jadi memang kita butuh spesialis patologi klinik untuk yang di rumah sakit. Itu. Kan kadang-kadang nih ada pertanyaan nih, sebelum ditanya saya ngomong dulu deh. Nah kalau misalnya dilakukan di PMI bisa nggak bisa sebenarnya, karena mereka juga sudah mempunyai alatnya untuk transfusi kan, ya itu aja gitu. Dan spesialis patologi klinis di Indonesia udah banyak banget kan dok? Udah lah Mas Eko. Artinya sebetulnya nggak ada problem kan, kalau itu kita kembangkan secara masif, nggak punya problem. Kita kan bukan sedang mempertanyakan dok, kita cuma khawatir ternyata. Jangan dipertanyakan Bang Ade, dirasakan aja. Ya karena yang tadi Eko bilang ya, alatnya ada, teknologinya ada, cara orangnya ada. Orangnya ada, gitu kan? Iya, terus masalahnya di mana gitu? Masalahnya di mana buat kita nggak masuk di akal nih buat orang awam ini kan?
Iya. Ya itu, masalahnya itu di mana? Nah itu yang harus kita encourage gitu, supaya cepat-cepat ditetapkan, ada pernyataan resmi bahwa ini ditetapkan di seluruh Indonesia. Itu aja. Oh, dari siapa? Dari pemerintah? Iya, itu aja. Bahwa di seluruh Indonesia, terapi plasma diterapkan di seluruh rumah sakit. Iya, itu aja yang kita butuh. Wow. Kalau misalnya menanyakan nih, gimana dong kalau misalnya kita udah ngomong itu apakah bisa jalan sendiri? Bisa. Karena semua penelitian ini hospital based dasarnya. Jadi setiap center pendidikan dan rumah sakit bisa melakukan hal ini. Yang rujukan, apalagi rumah sakit pemerintah, rujukan yang saya sebutin tadi kan itu semua rumah sakit rujukan. Itu semua bisa melakukannya. Yang perlu adalah dorongan sedikit, dorongan positif dari yang memegang kebijakan bahwa ayo kita lakukan sama-sama. Itu akan benar-benar mempercepat semuanya. Dok, Presiden kan sudah bilang dok bahwa ini akan dilakukan secara lebih masif kemarin. Iya. Itu cukup nggak dok untuk sebagai dorongan? Saya nih orang tenaga medis nih. Kadang-kadang saya mendengarkan berita-berita, tapi saya lebih fokus kepada daily schedule saya sebagai tenaga medis. Jadi kadang-kadang miss. Masalah COVID ini itu berujung pada satu badan kan? Ya, Depkes misalnya. Kalau masalah penelitian juga itu juga berujung pada satu badan. Satu badan, oke. Nah, untuk pengatasan COVID ada badannya kan? Oke, BNPB tadi atau betul. Badan Percepatan itu kan? Dapat 100, dapat sepeda. Ya kan? Bisa kok. Dapat sepeda ya. Nah, kalau masalah rumah sakit rujukan itu pasti menginduknya ke Depkes. Ya, kan? Terapi plasma ini merupakan salah satu terapi untuk mengatasi COVID. Berarti kita perlu dukungan dari Menkes, BNPB. Iya, yang untuk merekomendasikan terapi plasma ini dan kemudian bisa dijalankan oleh rumah sakit. Jadi sebenarnya saya mengharapkan kerjasama antara BNPB dengan Kemenkes. Jadi kalau memang bisa seperti itu, maka itu akan sangat luar biasa hasilnya. Karena kan begini ya, logika saya benar kan ya dok? Sebetulnya COVID ini kalau levelnya masih kena tapi ringan, sebetulnya bisa diselesaikan dengan karantina 2 minggu itu ya. Betul. Sebetulnya nggak perlu ke rumah sakit. Ya. Nah, yang lebih serius yang kita khawatirkan kan bukan orang yang terkenanya, tapi orang yang terkena tapi fatal. Betul. Orang yang terkena terus meninggal kan, dan yang itu harus kita jaga. Nah ini seperti si terapi plasma mengatakan, oke, kalau yang ke bawah tuh yang masih ringan atau menengah, belum parah, belum berat, ya udah ini bukan urusan terapi plasma. Terapi plasma hanya menjawab kebutuhan buat mereka yang berat dan atau jadi perfect, atau kritis, ya. Atau kritis kan jadi perfect kan. Yang moderat itu menyembuhkan diri sendiri atau dengan bantuan sedikit dari pengobatan. Yang kritis, yang berat ditangani dengan plasma. Perfect. Betul. Tapi ada lagi kegunaan dari plasma ini. Yaitu? Apa tuh dok? Proteksi. Maksudnya apa? Iya. Jadi plasma ini sebenarnya bisa untuk proteksi. Nah, kalau saya bilang kayak gitu, dibilang Dokter Monik nih terlalu radikal pemikirannya ini banget gitu, nggak bisa bukan itu gitu ya. Karena selain mengobati, ya kan, plasma ini juga bisa memberikan proteksi kan, bagi orang-orang yang rentan kena. Lansia gitu ya? Lansia atau tenaga medis yang langsung berhadapan dengan pasien. Jadi ada orang yang belum kena tapi beresiko kena, itu bisa langsung di terapi plasma dok? Betul, itu kegunaan lain sebenarnya. Cuma luar biasa. Iya. Kayak vaksin dong ya? Memang ini vaksin pasif. Jadi proteksi itu bisa juga dilakukan dengan memberikan plasma ini, Bang Ade. Jadi terutama untuk golongan-golongan yang rentan terkena.
misalnya tenaga medis ataupun golongan-golongan yang lansia gitu loh. Yang kemungkinannya dia rentan gitu. Misalnya tenaga medis yang melayani pasien COVID, dia bisa tuh dikasih plasma ini untuk proteksi. Atau misalnya golongan-golongan lansia yang berada di daerah episentrumnya, itu bisa diberikan untuk proteksi gitu. Tapi karena kita juga semuanya melalui proses, kita fokuskan ini kepada pasien berat dan kritis. Tapi kalau memang jumlah kurvanya sudah bagus dan kemudian yang sembuh itu makin banyak, kita harus memikirkan hal itu menurut saya. Ya. Karena kan ini vaksin masih 18 bulan lagi vaksin aktif. Ya. Masa kita mau mati konyol? Betul, Kan Dok. enggak gitu loh. Apalagi kan tenaga medis juga merupakan yang berhubungan langsung, salah satu golongan yang paling rentan, itu bisa diberikan perlindungan dengan ini. Di samping APD yang lengkap gitu, kalau menurut saya. Kenapa disebut radikal, Dok? Ya entahlah, mungkin terlalu terlalu out of the box mungkin. Senangnya yang di dalam box aja gitu mungkin. Ya kan nggak ada salahnya dicoba ya, Dok ya. Maksud saya gini. Iya sebenarnya. Ya selama nggak ada ekses, selama nggak ada kerugian yang ditimbulkan dengan, ya taruhlah disebut eksperimen gitu ya, mencoba pada beberapa orang yang rentan tadi dicoba dan lihat, ya walaupun memang ada risiko. Iya. Ya. Jadi Tapi kan, mungkin nanti ke arah situ akan dipikirkan kalau ternyata ini pengobatan yang berat dengan dengan kritis ini memberikan hasil yang bagus, mungkin akan bergeser ke arah yang sedang, nanti bergeser lagi, oh ini untuk proteksi. Mungkin semuanya perlu proses kali Bang Ade. Kalau misalnya langsung sekonyong-konyong kan suka efek kejut nanti. Iya. Gitu. Padahal nggak apa-apa lah, kejut-kejut sedikit. Dok, kalau daripada efek getar kan? Kalau memang ini atau seperti yang dokter ceritakan bahwa ini positif dan artinya bisa efisien menyembuhkan, kemudian bisa menjadi proteksi. Cina atau Amerika atau apa sudah melakukan belum, Dok? Atau sudah. Memang masih tahap sudah ya? Sudah, tapi di Amerika juga benar itu Amerika yang kita dengar itu amburadul banget gitu. Jadi kita harusnya merasa bangga lah, kita masih lebih beres daripada Amerika. Oh iya. Iya, benar. Oh, gitu. Kita harus, iya, benar karena teman saya dan juga ada juga keluarga saya yang di sana tuh benar-benar itu amburadul deh. Cuma penetapannya gini, ya udah lockdown atau ya udah nggak boleh keluar rumah, tapi nggak ada penata laksananya lebih lanjut gitu. Yeah. Jadi mereka harus benar-benar dengan usaha sendiri, beli sendiri, kagak ada sumbangan, bla 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 gitu, seperti itu. Jadi kita sebenarnya di Indonesia harusnya lebih bersyukur dan dengan kemudahan yang kita punya, kita harusnya bisa terdepan dalam terapi plasma ini. Itu yang saya pengen. Saya pengennya Indonesia menjadi trendsetter, bukan follower. Keren dokter ini. Iya. Apapun itu, hambatan apapun itu, ya saya sama tim ya pasti akan maju terus karena saya pengen membuktikan kita ini bisa loh jadi trendsetter. Buktinya buku itu udah ada sejak 6 April dan dalam bentuk buku loh Bang Ade. Sedangkan yang lain tidak ada. Dan memang buku itu di-share sama saya ke seluruh pusat-pusat kesehatan sampai ke Makassar, sampai ke Manado, ya kan? Sampai ke ya pokoknya ke tempat yang memang mau menerima dan melaksanakan terapi plasma ini saya share bukunya. Gitu. Dok, gini orang akan bertanya, kalau dokter sudah katakanlah semua orang melakukan terapi ini, maaf dok, keuntungan buat dokternya apa? Keuntungan buat saya? Kan orang akan bertanya soal itu. Apakah ada mereka harus bayar apa gitu? Enggak. Harus bayar apa? Keuntungan saya cuma satu. Saya bisa nolong orang. Oh gitu. Keren. Jadi nggak ada manfaat ekonomi kalau rumah sakit melakukan itu, nggak ada manfaat ekonomi buat dokter? Nggak ada. Kira-kira nggak ada sama sekali ya, luar biasa. Karena ini menarik. Nah, dan ya saya menerima banyak webinar, ya kan? Kadang-kadang ada orang yang suka nyinyir kan? Iya, dokter nerima banyak webinar itu karena mungkin ada fee kan? Iya kan, webinar kan pasti ada fee. Ya kalau itu kan itu bukan keuntungan langsung dong. Iya, tapi maksudnya dari situ pun saya tidak mau karena maksud saya hanya edukasi. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua itu adalah
untuk terapi plasma ini. Keuntungan bagi saya itu adalah kalau banyak orang yang tertolong dan sembuh. Karena buat saya, tujuan hidup saya itu adalah bukan seberapa kaya saya, bukan seberapa tinggi jabatan saya, tapi seberapa besar saya bisa berguna bagi sesama saya. Dan kemudian yang ketiga, saya sudah mempunyai legacy di dalam buku yang saya dengan teman-teman saya buat. Jadi buku itu bukan merupakan suatu tanda bahwa saya sendiri, tapi itu adalah hasil daripada kerja sama tim. Dan buku itu merupakan persembahan saya buat negara saya. Karena bagaimanapun bandelnya bangsa ini, tetapi kita ini kan hidup di sini. Kalau misalnya Tuhan bisa sabar sama kebandelan kita, masa kita nggak bisa mencoba untuk sabar terhadap sesama kita? Itu bagus banget. Kalau Tuhan aja bisa sabar sama kita ya. Bandel bangsanya. Iya, bandel banget. Bangsa kita ini luar biasa bandel. Tapi ya bagaimana lagi gitu. Kalau misalnya kita punya anak atau kita punya keluarga, sebandel apapun kita tetap sayang kan? Iya. Jadi itu yang saya pegang. Selama saya kirim surat ke Presiden Jokowi tanggal 18 Maret 2020, di mana saya meminta beliau untuk memerintahkan atau maksudnya melaksanakan terapi plasma ini, sampai hari ini tentunya sudah banyak hambatan dan segala macam ya yang saya alami. Tapi kenapa saya tetap maju? Ya karena saya mencintai bangsa ini. Saya hidup di sini dan saya akan mati di sini. Hambatan dan rintangan itu kalau bisa satu-satu apa aja sih, Dok? Yang pertama itu tentunya kalau misalnya hal-hal yang dianggap baru, itu kan pasti ada pro dan kontra, itu biasalah. Iya, oke. Itu biasa. Ya, dan yang COVID paling juga baru kan, Dok? Ya, sebenarnya padahal bukan COVID baru. Juga ya, maksudnya terapi plasma ini bukan hal yang baru. 119 tahun yang lalu itu udah ditemukan, Mas Eko. Bang Ade. Karena pada zaman flu Spanyol dan segala macam itu udah dilakukan. Pada zaman SARS itu udah dilakukan di Hong Kong. Pada zaman MERS itu udah dilakukan. Bahkan pada saat Ebola itu ada prosedurnya langsung dari WHO untuk melakukan terapi plasma. Jadi sebetulnya ini prosedur standar ya, Dok ya? Bahkan ya, WHO sudah melakukan. Betul. Dan kalau misalnya kita lihat buku penata laksanaan kita, itu bukunya itu dengan standar tertinggi. Protokol Eropa itu juga lebih longgar, jauh lebih longgar daripada buku kita. Artinya apa, Dok? Ya? Artinya apa? Lebih longgar? Artinya, lebih longgar itu, dia itu lebih mudah gitu untuk kriteria donornya. Kalau kita kan lebih mendetail, karena kita pengen patient safety itu yang utama. Seperti itu. Supaya nggak ada ekses tadi ya, Dok ya? Betul gitu. Ya, memang itu tujuan saya sih sebenarnya. Kalau ditanya keuntungan nggak ada sih. Keuntungan dari ekonomi nggak ada. Gitu. Tapi mungkin jalan keluar yang dokter sampaikan ini bisa menggerus keuntungan ekonomi orang lain kan? Itu bisa saja. Problem. Mungkin bisa aja sih, karena semua kemungkinan terjadi kan. Kalau saya berikan gambaran dari ITSA, itu Infectious Disease Society of America, itu menyatakan bahwa ada 7 parameter yang harus clinical trial. Makanya pada saat saya memulai clinical trial ini, apa maksudnya terapi plasma ini, ada orang-orang yang bilang begini ke saya, ini kan harus clinical trial, bla 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 bla. Saya bilang, kalau kalian bilang ini harus clinical trial, terapi plasma ini, bagaimana dengan kloroquine? Karena kloroquine juga harusnya clinical trial. Jadi jangan tebang pilih, kata saya. Ya kan? Betul kan? Betul, betul. Setelah itu barulah sekarang clinical trial semuanya. Karena memang itu tercantum di ITSA. Jadi kloroquine, hidrokloroquine, kemudian juga terapi plasma dan ada kombinasi antivirus lain itu memang diberikan tapi dengan clinical trial. Jadi di sini adalah
treatment based on research. Jadi pelayanan pengobatan yang berdasarkan atas penelitian. Nah, makanya itu ya adalah hal-hal yang harus saya terima. Kemudian sebenarnya satu lagi itu adalah kalau misalnya ada sesama tenaga medis yang mempertanyakan atau menolak. Apa tuh yang dipertanyakan tuh? Menolak. Nah, itu kan menolak karena entah bagaimana mereka meragukan gitu. Tetapi ya saya cuma bilang, coba deh seandainya kita yang terkena. Apakah kita tidak akan mencari jalan itu? Kita bisa bilang, saya menolak terapi plasma karena masih sehat. Tetapi pada saat kita terkena, jangan sampai hilang malu kalau ikutan nyari. Nah, itu yang saya bilang. Jadi memang saya cukup keras kepala dalam hal ini gitu, memperjuangkan hal ini karena bagi saya memperjuangkan untuk menolong sesama itu adalah suatu kehormatan bagi seorang tenaga medis. Gitu. Yang kemudian mungkin akan menjadi bekal amal ibadah dia kalau dia sudah mati. Itu. Jadi ini kan alternatif ya. Artinya alternatif pasti dalam artian secara ilmiah memang pasti bisa mengobati, itu belum sampai sekarang belum ketemu. Obatnya juga masih clinical trial. Iya. Ini sebenarnya alternatif yang harus. Iya. Sebenarnya kenapa itu clinical trial? Sebenarnya ada dijelaskan bahwa bukan karena tidak terbukti, tetapi karena datanya kurang. Gitu. Jadi bukan karena tidak terbukti efektif, tetapi diperlukan data lebih banyak lagi. Dalam statistik kan seperti itu, dalam epidemiologi kan seperti itu. Iya, seperti itu. Walaupun sudah pernah dilakukan dari 100 tahun lebih yang lalu, tapi berdasarkan pengalaman, ini pada pasien COVID bukan tidak terbukti, tapi datanya kurang. Nah, itu yang kadang-kadang bangsa kita tuh harus belajar, bahwa jangan baca judul doang, tapi harus lihat keterangannya. Itu. Jadi kita belajar ya sama-sama kok. Saya pikir Pak Cokro juga sudah sangat belajar. Sampai sekarang saya tetap tidak paham kenapa orang tidak mau menerimanya dengan mudah, karena sudah jelas bahwa dia adalah sebuah alternatif, paling tidak seperti Eko katakan. Paling tidak. Tapi Bang Ade memang benar. Kita itu manusia cenderung alergi sama hal-hal baru. Iya. Iya kan? Coba deh seumuran kita, Bang. Ada yang mesti webinar atau apa, awalnya kan kita suka, apaan sih? Karena kita gaptek, ya kan? Iya. Kita alergi sama hal-hal yang baru. Tapi kan kita jalankan dong. Nah, akhirnya mau tidak mau dijalankan. Enggak, karena merasa bahwa memang ini membawa keuntungan kan? Betul. Nah, yang tadi itu saya nggak ngerti bagaimana mungkin ada dokter, ada pengambil kebijakan, dikasih alternatif yang murah, mudah, dan ada buktinya, walaupun barangkali tidak konklusif, kenapa nggak diambil aja ya? Tapi jangan lupa Bang Ade, ada juga penjual alat kesehatan. Iya. Yang merasa di Indonesia. Kalau itu udahlah selesai kita. Mafia Alkes ya. Mafia Alkes. Itu berarti ngikutin tulisannya Mas Alif dong. Jadi dari yang cuman sekedar alergi sama perubahan sampai mafia. Jadi memang lawannya dokter ini yang banyak banget. Nah, kita di Cokro bantu ini karena kita juga berkepentingan kalau sampai kita kena misalnya atau kita kenal ada orang yang kena dan kritis atau berat. Kita akan sampaikan coba cari rumah sakit yang bersedia melakukan. Iya, nanti saya tentunya akan update juga rumah sakit kan nanti makin banyak yang melaksanakan, akan saya update juga gitu. Kayak rumah sakit Karyadi sama rumah sakit Sutomo itu kan udah menciptakan flyer kan, membuat flyer nanti saya update terus gitu. Jadi Mas Eko sama Bang Ade bisa update juga gitu. Dan ada satu pasien nih dengan autonomi yang sementara sedang diterapi saat ini, dia udah menerima 3 bag plasma dan kondisinya itu ke arah membaik. Jadi saya belum bisa bilang sembuh karena ke arah membaik itu memang kalau pasien berat dan kritis itu kita harus hati-hati untuk memberi pernyataan. Jangan klaim-klaim ya, Dok. Iya, jangan klaim-klaim itu. Iya. Akhirnya jadi 1 jam ini.
Iya, dokter ini kita terima kasih. Luar biasa. Namanya kita berbahagia sekali bahwa ada orang sebaik dokter ini di Indonesia yang Di Indonesia loh. di Itu Indonesia, berat itu. di Indonesia. Ya memang sedikit kan kok. Iya. Memang dokter Cuma pikir kita mengontak Anda kenapa? Karena Ada Bang nggak? Ade, Saya yakin. begini Bang Ade, Mas Eko. Saya yakin orang yang baik itu lebih banyak daripada sedikit. Cuma orang yang punya nyali untuk menyatakan kebenaran itu memang sedikit. Yang sedikit. Ya. Ya, Ya. itu kombinasi dari itu. Tapi bahwa dokter bilang bahwa enggak, saya nggak dapat keuntungan apa-apa, enggak, saya lakukan itu untuk kebaikan umat manusia. Ini ada yang akan saya bawa nanti kalau saya menghadap sama yang pencipta misalnya. Itu kan adalah semangat yang harus terus kita tumbuhkan di Indonesia ini, Dok. Dan saya terima kasih bahwa dokter mau ketemu sama kita, meluangkan waktu sejam. Ini kalau diduitin jam-jaman konsultasi berapa nih kok ya? Iya benar. Masalahnya begini, kalau ada yang konsultasi itu kebanyakan saya gratiskan. Ya elah, dokter. Jadi suami saya bilang begini, aduh katanya, untung kamu punya suami spesialis kandungan katanya. Kalau enggak, kita bakal tekor terus. Itu dia bilang. Ya, itu pasien semua digratisin sama kamu, ini mau gimana? Itu takdirnya, Dok. Suaminya kaya, istrinya sosial. Jadi saya itu mengikuti platform suami istri. Suami nyari duit, istrinya membuang duit. Tapi dalam hal yang lain. Iya, siap. Jadi gitu ya, dokter. Terima kasih buat bincang-bincang ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Ya, nanti sama-sama ya, Bang. Ya, iya, kita harus ngopi nanti. Iya, nanti saya bikinin langsung. Oh iya, ke Bandung ya. Oke. Thank you, terima kasih dokter. Terima kasih Bang Ade dan Mas Eko. Semua para penonton Cokro. Terima kasih. Itu ya, ini wawancara kita yang mudah-mudahan bermanfaat sekali buat kita, dan mudah-mudahan ide tentang plasma ini bisa dikembangkan di Indonesia. Terapi plasma ini bisa diterapkan di Indonesia, ada kebijakannya, sehingga bisa menyelamatkan banyak nyawa yang sebetulnya membutuhkannya. Terima kasih buat semua, sampai ketemu di Seruput Kopi selanjutnya.